Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azanallahu wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak, abang-abang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji dan senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga kita masih bisa untuk melanjutkan kajian kita yang masih bertemakan tauhid, ya, atau akidah, ya. Pada pertemuan yang lampau kita sudah membahas tentang asyirkul akbar, atau wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu al-kufrul akbar, yaitu kufur besar. Yang mana pembahasan pertama di dalam pembahasan kufur besar ini berkaitan dengan definisinya. Apa sih definisi kufur tersebut? Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena kufur ini juga terbagi kepada dua jenis, ya. Ada kufur besar, ada kufur kecil. Sementara kufur besar ini adalah sesuatu, baik itu keyakinan, perbuatan, ucapan, ya, yang dia bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ini kufur besar. Sementara kufur kecil tersebut, ya, dia kufur memang terhadap nikmat Allah, misalnya kufur nikmah, ya. Namun kufur nikmah atau kufur kecil ini tidaklah sampai mengeluarkan seseorang dari agamanya. Oleh sebab itu, ya, definisi kufur di sini adalah kullu i'tiqadin au qaulin au fi'lin au tarkin yunakidul iman. Setiap keyakinan atau barangkali ucapan atau perbuatan atau meninggalkan sesuatu yang membatalkan keimanan, maka dia disebut dengan al-kufrul akbar. Jadi kufur besar itu adalah bisa saja bentuknya keyakinan atau akidah, keimanan begitu. Atau bisa saja bentuknya ucapan kufur. Ya, kalau sekarang ini kan banyak sekali nih orang-orang yang ingin tersohor, ya, sehingga mengucapkan ucapan kufur. Dia tidak peduli apakah itu mengeluarkan dirinya dari agamanya ataupun tidak. Dia ucapan kata-kata kufur tersebut, ya, sehingga jadi populerlah dia. Ya, terkadang kan mencari perhatian. Ya. Nah, di sini terkadang ada dengan tindakan, dengan perbuatan. Dia tidak peduli bahwasanya perbuatan tersebut sudah jatuh ke dalam kekufuran dan itu dia lakukan. Ya. Terkadang karena meninggalkan sesuatu, misalnya, ya, meninggalkan sesuatu yang mubah, meninggalkan sesuatu yang wajib, misalnya, ya. Padahal mubah al-majma' alaih, yang disepakati oleh kaum muslimin itu boleh dilakukan, misalnya. Sementara dia mengharamkan untuk dirinya meninggalkan hal tersebut, atau yang wajib, atau barangkali perkara yang sunnah, maka ini juga kekufuran. Ya, tergantung tingkat mana dia, ya, meyakini itu boleh ditinggalkan ataupun tidak. Tayyib. Hukum kufur, ya. Apa hukum kufur besar ini? Huwa hukmu syirkil akbar. Sebenarnya status kufur besar itu sama dengan syirik besar. Tapi terkadang syirik besar itu adalah kufur besar, tapi tidak semua kufur tersebut menjadi syirik, begitu. Makanya sini agak berbeda atau agak terpisah pembahasannya, ya. Tapi secara hukum, ya, hukum syariat, hukum agama Allah,
itu kufur besar tersebut hukumnya statusnya sama dengan syirik besar. Wa idza waqa'al muslim fil kufri aw syirki fahukima bi kufrihi fahuwa murtaddun lahu ahkamul murtaddin. Ya, di sini barang siapa di antara kaum muslimin yang melakukan kekufuran atau barangkali melakukan kesyirikan, maksudnya di sini adalah kufur besar atau syirik besar, begitu ya, dan dia dihukumi sebagai orang yang telah melakukan kekufuran misalnya, maka dia itu sama dengan murtad. Orang tersebut sudah dihukumi murtad, ini dari sisi agama ya. Jadi berlakulah hukum-hukum murtad bagi dirinya. Apa hukum murtad tersebut? Ya, orang yang murtad tersebut adalah annahu yajibu qatluhu illam yatub wa yarji' ilal islami. Ya. Hukum orang murtad itu sebenarnya wajib dibunuh. Ya, kalau dalam pemerintahan Islam kan begitu. Orang murtad itu memang dibunuh. Ya. Orang yang lari dari peperangan itu dianggap murtad. Itu dibunuh juga. Makanya di barisan bagian belakang itu adalah para wanita. Dalam peperangan di zaman Rasul begitu, siapa saja yang lari ke arah ke belakang itu dipancung, ya. Karena dianggap murtad. Ya. Jadi hukum murtad itu wajib dibunuh jika dia tidak bertaubat dan kembali kepada Islam. Ya. Bila dia tidak bertobat dan tidak kembali kepada Islam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari. Apa katanya? Man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang mengganti agamanya, artinya murtad. Barang siapa yang keluar dari agama Islam, ini artinya, ya, faqtuluhu, maka bunuhlah dia, kata Nabi. Berarti hukum atau hukuman bagi orang yang murtad atau orang yang keluar dari agamanya atau agama Islam, maka dia memang wajib dibunuh. Tapi berlakunya ini ketika pemerintahan Islam ada, ya. Jangan pula dilakukan sekarang. Dilihat orang melakukan kekufuran main bunuh aja, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini maksudnya kita bicara di di pemerintahan Islam, ya. Jadi man baddala dinahu faqtuluhu, kata Nabi, siapa yang mengganti agamanya berarti mengganti keyakinannya, sudah mengganti imannya, kan begitu. Faqtuluhu, kata Nabi, maka bunuhlah ia. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Ya, tidak halal darah seorang muslim itu melainkan dalam 3 hal. At-thaibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaati. Ya. Yang pertama adalah yang halal darahnya, yang boleh dibunuh begitu, ya. Itu adalah orang tua atau orang yang sudah menikah berzina. Hukumnya kan mati itu, ya, dirajam sampai mati. Kan begitu, ya. Nah, ini halal berarti, ya, boleh. Kemudian wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh orang lain, maksudnya menghilangkan nyawa. Ya. Makanya disebut oleh Nabi, ya, saking besarnya larangan tersebut, Nabi pun menyebutkan dalam hadisnya al-qatilu wal maqtulu finnar, orang yang membunuh dan yang terbunuh di neraka dua-duanya. Ya. Kan ngeri itu, ya. Artinya apa? Itu Islam tidak membolehkan, ya, tidak membolehkan untuk menghilangkan nyawa muslim lainnya. Ya. Jadi kapan halalnya darah seorang muslim tersebut? Ya, salah satunya ketika dia membunuh nyawa orang lain, maka dia halal darahnya. Maksudnya kisos. Ya. Kalau dikisahkan gitu, an-nafsu bin nafsi, al-ainu bil aini, al-uzunu bil uzuni, kan gitu, ya. Ya. Kalau dihilangkannya nyawa, ya nyawa juga taruhannya. Tercongkelnya mata orang, ya matanya yang dicongkel, kan begitu. Kisos kan begitu. Nah, jadi halalnya darah seorang muslim itu salah satunya, ya, ketika dia menghilangkan nyawa muslim lainnya. Ya, maka halallah darahnya. Kemudian satu lagi adalah, ya, at-tariku lidinihi, yaitu orang yang keluar dari agamanya. Ini, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sementara jenis-jenis
kufur besar itu sangat banyak sekali. Ya, jenis-jenis kufur besar itu sangat banyak. Ya. Yang pertama ya di antaranya ya, yang pertama adalah kufrul ingkari wa takdzib. Ya. Kekufuran karena bentuk pengingkaran dan pendustaan kepada syariat. Ya, ini termasuk kekufuran. Wa huwa ayunkirul mukallafu syai'an min usuliddin. Di antaranya adalah apabila orang mukallaf itu orang yang sudah dibebani syariat, kayak kita inilah yang sudah wajib sholat, ya, sudah baligh begitu, dia sudah mukallaf, lalu dia mengingkari sedikit saja dari akidah Islam, usuluddin, dasar agama, prinsip agama, diingkari sedikit saja, ya nggak usah pala semua. Salah satu dari rukun iman saya diingkari atau rukun Islam, maka dia kafir, ya. Au ahkamuhu, ya, au yungkiru ahkamahu, atau barangkali mengingkari di antara hukum-hukum Allah. Ya. Oh, potong tangan itu sudah nggak berlaku itu sekarang, misalnya loh, diingkari itu. Penjara itu lebih baik daripada potong tangan bagi pencuri. Ini mengingkari. Kita anggap ya hukuman yang berlaku hari ini itu untuk pencuri itu lebih baik daripada hukum Allah, berarti dia kufur. Ya. Hati-hati dengan prinsip ini. Ya. Au akhbarahu tsabitah thubutan qat'iyan. Atau barangkali mengingkari berita dari siapa? Dari Allah dan Rasulnya. Ada yang dikabarkan Allah di Al-Quran, ada juga yang diberitakan Rasul di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Jika kita ingkari sedikit saja, apabila hadis itu sahih, maka ini jatuh ke dalam kekufuran. Ya. Ini sebenarnya banyak. Kalau kita tarik, ya, pemahaman-pemahaman yang beredar hari ini banyak sekali pengingkaran terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat Allah banyak yang diingkari, sangat banyak. Ya. Wadzalika bi ayyunkira bi qalbihi aw lisanihi aslan min usuluddin. Atau barangkali diantaranya adalah seseorang tersebut mengingkari dengan hatinya, diingkarinya. Oh, ini hukum ini nggak berlaku hari ini, itu dulu di zaman Rasul itu berlakunya misalnya. Ya. Jilbab itu nggak berlaku hari ini, itu udah nggak wajib, dulu wajib katanya, misalnya, ya. Nah, sekarang sudah nggak relevan buat zaman kita sekarang misalnya. Nah, ini mungkin di dalam hatinya mengingkari atau barangkali langsung dia ucapkan, ya seperti tadi. Ya. Maka ini jatuh ke dalam kekufuran. Au hukman min ahkamihi, atau barangkali mengingkari hukum-hukum Allah, ya. Wa khabaran min akhbarihil ma'lumah min dinil islami bid darurah. Ya. Atau barangkali mengingkari berita-berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal ini sudah jelas ya sesuatu yang dibutuhkan di dalam agama kita misalnya, ya. Kemudian diingkari, maka dia jatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallati warada fi sya'niha nassun sharihun min kitabillahi ta'ala. Sementara sudah jelas ada nas-nas yang sharih, yang jelas, ya, yang sahih terdapat di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala misalnya. Ya, lalu diingkari. Aw waradat fi sya'niha ahaditsun nabawiyyatun mutawatiratun tawaturan ma'luman. Ya. Atau barangkali ya sudah ada juga datang hadis-hadis yang mutawatir, ya. Mutawatir ini hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang thiqat. Ya, orang-orang thiqat ini apabila sudah ditentukan oleh para ulama ahlul hadis, ya, bahwasanya perawi ini thiqah, ini thiqah, ini thiqah begitu. Thiqah itu orang terpercaya, ya. Itu mutawatir. Wa ajma' ahlul ilmi 'alaiha ijma'an qat'iyan. Sementara juga para ulama sudah sepakat tentang hukum tersebut misalnya. Sementara ada seseorang yang mengingkarinya. Ya. Maka dia jatuh ke dalam kekufuran. Au yunkiru ma yajzumu, ya, huwa fi qararati nafsihi bi annahu min dinillahi ta'ala. Ya, dia mengingkari sementara dalam hatinya, ya, mengimani itu. Dalam hatinya mengimani, tapi dia mengingkari. Mungkin dengan tindakannya atau barangkali dengan ucapannya. Ini kan banyak ini, ya. Seperti kekufuran yang pernah terjadi di kalangan orang-orang Yahudi dulu. Kalau dia ya lagi bersama teman-temannya, oh kami sama dengan kalian, ya, dicaci makinya yang benar misalnya.
Kan kebanyakan seperti itu karena segan sama temannya. Misalnya dia punya teman orang Nasrani, demi menjaga pertemanan, ya, sedikit-sedikit dia mengakui keberadaan agama tersebut. Ya. Nah ini kan kekufuran. Ya. Wa mislul inkari bil qalbi wal lisan. Ya. Di antara kekufuran tadi adalah pengingkaran dengan hati dan dengan ucapan. Au yaf'ala ma yadullu ala inkarihi syai'an min dinillahi subhanahu wa ta'ala. Atau barangkali dia melakukan satu perbuatan, ya, tapi bentuknya itu adalah pengingkaran terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Misalnya saja, ini permisalan saja, ya. Ayyusalliya ila ghairi kiblah. Misalnya, ya, dia sholat nggak mau ke arah kiblat. Ya. Tidak mau ke arah kiblat. Ya, saya berpahaman misalnya ini, ya. Saya berpahaman bahwasanya Allah itu ada, ya, di segala arah misalnya. Ya suka-suka saya misalnya. Nah, ini pengingkaran. Ya. Kan banyak orang-orang filsafat yang melogikakan segala sesuatunya. Akhirnya dia mengingkari sesuatu yang sudah disepakati kebenarannya. Ya. Kemudian waqad ajma'al ulama, ya, ala kufrin man waqa'a fi hadzal nawi ay kufril juhudi li'annahu mukadzibun li kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam raddan lahum walil ijma'il ummah al-qat'i. Ya. Para ulama sepakat, ya, orang yang melakukan apa yang kita sebutkan di atas tadi, ya, jenis-jenis kekufuran, pengingkaran dan pendustaan tadi, itu para ulama sepakat bahwasanya itu adalah kekufuran yang telah dilakukan karena penolakan terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah mendustakan. Ya, mendustakan apa? Mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini. Jadi bentuk-bentuk kekufuran itu tanpa sadar kadang, ya, terkadang kita melakukan sesuatu nyatanya kekufuran begitu, ya. Taib. Kemudian di antara bentuk kufur besar, ya, ayyunkiru syai'an min arkanil iman. Misalnya ini, ya. Seseorang mengingkari sedikit saja dari rukun iman. Ya. Rukun iman yang 6 itu diingkari misalnya sedikit saja, ya. Maka dia menjadi kufur. Ini kufur besar ini, ya. Misalnya dia tidak percaya dengan hari akhir misalnya, ya. Saya tidak percaya manusia itu kekal di neraka. Saya tidak percaya manusia itu kekal di sorga. Ada yang seperti itu. Ya, orang-orang belajar filsafat biasanya seperti itu. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa yang kekal itu hanya Allah. Berarti kalau kita kekal berarti kita sama dengan Allah. Kan begitu logikanya. Tapi apa mau dikata, yang mengatakan ya khalidina fiha itu kan Allah sendiri. Ya. Mau kita bantah firman Allah misalnya. Nah, orang-orang filsafat itu kan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengingkari tentang kekekalan di dalam neraka ataupun di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pengingkaran seperti ini adalah kekufuran. Bahkan itu sudah masuk ke dalam kufur besar yang bisa menyebabkan, ya, pelakunya tersebut keluar dari agamanya. Au yunkiru syai'an mimma akhbarallahu anhu fi kitabih, atau mengingkari sedikit saja apa yang diberitakan Allah dalam kitabnya. Mengingkari sedikit saja. Ya. Misalnya di antaranya pengingkaran, ya, terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya. Ya. Ini tidak perlu kita ingkari karena ini firman Allah. Ya. Oh, pemahamanmu yang salah misalnya. Ya, salahnya di mana coba? Apa yang mau kita salahkan dalam pemahaman kita? Terjemahannya apa? Kalau kita terjemahkan, ya, istiwa dengan bersemayam, itu keliru. Semayam itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Indonesia. Bersemayam itu duduk bersila. Ini bersemayam namanya. Di dalam kamus bahasa Arab, ya, kamus besar bahasa Arab, ya, jangan kamus besar bahasa Indonesia, ya, bahasa Arab, itu makna istiwa dalam Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istiwa di situ adalah ala wartafa'a wastaqarra. Itu artinya
tinggi dan meninggi dan menetap. Itu arti istiwa. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwasanya ya atau diterjemahkan istiwa itu dengan bersemayam. Akhirnya kalau kita terjemahkan dengan bersemayam, logikanya apa? Kita membayangkan Allah itu duduk di atas sesuatu. Akhirnya salah dalam pemahaman kita. Karena tidak ada satu sahabat pun ya lebih dari 1000, hampir 1500 sahabat, tak ada pun di antara mereka satu orang yang berpahaman bahwasanya Allah itu bersemayam seperti ini. Enggak ada. Boleh dicari dimanapun. Jadi ketika kita ya memahami ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa tersebut ya dengan bersemayam, maka banyaklah orang yang menolaknya. Kenapa? Karena khawatir dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu. Makanya di dalam memahami segala sesuatunya coba kembalikan kepada pemahaman para sahabat agar tidak keliru. Karena sahabat itu langsung berguru kepada Nabi. Sahabat itu adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Ya. Kalau ada sahabat yang mengatakan itu, oke. Ya. Tunjukkan mana dia. Ya. Makanya terkadang sebagian orang memahami, ya, dia khawatir menyamakan Allah dengan makhluk, akhirnya dia tolak ayat ini. Karena dia mengatakan laisa kamitslihi syai'. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tolak. Ya. Apa? Karena khawatirnya dia menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini yungkiru syai'an mimma akhbarallahu anhu fi kitabih. Mengingkari sedikit saja, ya. Sedikit saja apa yang diberitakan Allah dalam Al-Qur'an, maka ini adalah kekufuran. Awarada fi sya'nihi ahaditsun mutawatiratun wa ajma' ahlul ilmi alaihi ijma'an qat'iyyan. Atau barangkali ya telah datang hadis-hadis yang mutawatir yang disepakati oleh ahlul ilmi, para ulama, ya. Disepakati para ulama hadis tersebut dengan kesahihannya, akhirnya dibantah lagi. Misalnya hadis yang ditolak, ya. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, ya, untuk mengijabah, untuk menjawab doa orang yang berdoa di kala itu. Ya. Ini banyak yang bisa yang tidak bisa menerima pemahaman tersebut. Oh, hadis itu begini, hadis. Sepakat para ulama ahlul hadis mengatakan hadis ini sahih. Ya. Lantas mau kita bilang apa coba? Nabi kita yang berbicara. Nabi berbicara melalui wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sudah disepakati juga itu. Ya. Akhirnya apa? Direkayasalah hadis itu. Rekayasa gimana? Oh, mustahil lah Allah turun ke langit dunia. Karena paginya kan beda-beda. Ya. Jakarta misalnya pagi. Begitu sudah mau subuh, Allah naik ke langit. Nyatanya Pekanbaru belum katanya. Nah, ini kan gila ini. Ini pemahaman gila itu. Di Pekanbaru belum pagi kan duluan Jakarta. Begitu Pekanbaru sudah subuh, Allah naik lagi ke langit. Medan belum, pindah pula dia ke Medan. Akhirnya Allah nggak naik-naik katanya. Ini akal yang gila. Ya. Ini tidak bisa dilogikakan. Kalau Allah mau turun, mau naik, mau bagaimanapun terserah Allah dong. Ya, alam ini punya Dia, ya, makhluknya Dia. Mau digimanakan Allah pun itu hak Dia gitu. Yang tidak boleh adalah ya kita pertanyakan bagaimana turun. Ini nggak boleh. Ini tak boleh. Jangan sampai ada pertanyaan dari kita. Kalau memang kau mengimani Allah itu turun, bagaimana turunnya? Jangan tanyakan itu karena tidak ada diberitakan oleh Rasul bagaimana turunnya Allah. Tidak ada diberitakan. Ya. Sama dengan bagaimananya Allah istiwa, tidak diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanyakan bagaimananya. Ya, tidak dibolehkan. Makanya semua yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita imani, itu tidak perlu kita tanyakan bagaimananya. Karena ketika kita bertanya bagaimana, sudah timbul di akal kita sesuatu yang bertolak belakang dengan yang sebenarnya. Jadi yang boleh kita imani adalah apa yang diberitakan Allah, imani saja. Ya. Jangankan itu, percaya dengan surga, percaya, mana dia buktinya? Ada yang sudah pernah ke sana? Kan nggak ada. Percaya sama neraka, percaya, mana buktinya? Udah pernah ke sana? Nggak juga.
Lantas bagaimana kok bisa kita imani coba? Ya, ini adalah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengimani semua yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita rekayasa dengan bagaimana. Ya, kalimat bagaimana inilah menjadi masalah sebenarnya, ya. Akhirnya timbullah di benak seseorang itu kalau sudah bertanya bagaimana, ini berarti dia ingin mengetahui apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia ya. Tayyib. Di antara kufur besar itu adalah ka'ayyun kira rububiyatallahi ta'ala au uluhiyatahu. Ya, ya. Di sini. Di antara kufur besar itu adalah seseorang mengingkari rububiyah Allah. Mengingkari bahwasanya Allah lah yang memberi rezeki. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ya, ada yang mengingkari, ada. Jangankan itu, yang tak percaya sama Allah pun ada. Orang ateis, ya. Orang ateis itu kan sebenarnya anak cucu anak cucunya siapa tuh namanya, Fir'aun itu. Kenapa? Karena Fir'aun itu ateis yang paling awal sekali muncul. Tidak percaya adanya Allah. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la katanya. Akulah Tuhan kalian yang tertinggi. Gak ada lagi aku yang ngasih rezeki kalian. Ya, aku bisa menghidupkan dan bisa mematikan katanya. Tapi sekonyol-konyolnya pemahaman Fir'aun, dia pun masih beriman dalam hatinya. Buktinya mana? Ketika dia tenggelam di Laut Merah, apa dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa. Nah, terakhirnya begitu dia. Tapi sayangnya sudah tidak terima taubatnya. Ya, karena sudah goroh-goroh dia sudah. Ya. Tayyib, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian au yunkira isman au sifatan lillahi ta'ala mimma ajma' alaihi ijma'an qat'iyan. Atau barangkali seseorang tersebut mengingkari di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah disepakati secara bersama-sama oleh para ulama, ya. Ka yunkira sifatal ilm. Misalnya saja mengingkari sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara sifat-sifat Allah allati waradat fiha adillatun katsiratun mutawatiratun minal kitabi was sunnati sifatul ulu lillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah yang telah datang dalilnya yang jelas-jelas mutawatir, baik itu dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW, yaitu sifat al-ulu. Al-ulu apa ini? Al-ulu itu tinggi, di atas. Ala. Kalau kita belajar bahasa Arab kan gitu ya. Alal maktab. Alal maktab nggak mungkin di sini, tapi di atas meja. Ya. Alal bilad, di atas lantai. Al-ulu itu artinya adalah tinggi. Aliyun kabir. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah itu memang di atas, maha tinggi. Lebih tinggi daripada semua makhluknya. Ya. Apa yang di atas sana misalnya arash, ya. Kursi Allah. Itu Allah di atas itu, di atas segala itu. Apa saja yang paling tinggi di atas sana, itu Allah yang di atasnya. Ya. Makanya disebut al-ulu. Tapi banyak orang tak percaya Allah itu dia di atas. Harus meyakini Allah itu di mana-mana. Padahal tidak ada dalilnya. Ya. Tapi kalau mengatakan Allah di atas, itu banyak dalilnya. Sangat banyak. Ya, di antara dalil-dalil aklinya, dalil logikanya, ya, kita berdoa menengadahkan tangan ke atas. Ini berarti kita mengharapkan turun dari atas sana. Ya. Kemudian di antaranya lagi, ya, Al-Quran diturunkan Allah dari atas ke bawah. Ya. Andai kata Allah ada di mana-mana, ya berarti datang Al-Quran itu enggak dari atas dong. Ya mungkin sesekali dari mana, selatan, dari utara gitu, dari barat gitu ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya Allah memang di atas. Ya. Au yunkiru wujuda ahadin minal malaika al-majma' alaihim ka Jibril wa Mikail alaihimussalam. Ya. Atau barangkali mengingkari adanya salah satu malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah yang disepakati tentang keberadaan mereka. Seperti Jibril misalnya, ya, atau Mikail, ya. Ini perlu kita luruskan nama-nama malaikat ini, ya. Malaikat Israel itu tidak ditemui di dalam hadis sahih nama tersebut, ya. Yang ada apa? Malaikat maut, ya. Malaikat pencabut nyawa itu yang ada, ya.
Tapi datang pula istilahnya mulai dari TPA dulu lah kita waktu-waktu sekolah zaman dulu. Itu dikenalkan malaikat pencabut nyawa itu apa? Israel katanya. Ini tidak temui dalam hadis sahih. Ya. Apalagi dalam ayat nggak ditemui. Ya. Makanya harus kita luruskan, jangan sampai kita berikan satu nama kepada makhluk yang mulia ya, yang tidak diberikan Allah nama atas mereka dengan nama tersebut. Nah, ini harus diwaspadai ini ya. Au yunkira kitaban min kutubillahil majma' alaih, atau mengingkari kitab-kitab yang telah diturunkan Allah yang sudah disepakati. Contohnya seperti Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ya. Makanya orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Kristen hari ini, kenapa mereka dikatakan kafir? Karena mereka mengingkari ini. Mengingkari apa? Kitab. Al-Quran mereka tidak percaya. Ya. Mereka tidak mempercayai itu. Ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW mereka juga tidak mempercayainya. Ya, makanya mereka kafir. Ka'ayunkira Zabur aw Taurah aw Al-Quran ya. Aw yunkira nubuwwata ahadi minal anbiya al-majma' alaihim ya. Atau barangkali mereka mengingkari salah satu di antara para nabi ya. Maka dia kufur, dan ini bisa menyebabkan seseorang keluar dari agamanya. Ka'ayunkira risalata Nuh ya. Atau barangkali seseorang mengingkari ajaran Nuh alaihissalam, risalah yang dibawa oleh Nuh alaihissalam. Ini juga kekufuran. Tayyib, ini agak kita ringkas sedikit ya. Di antara jenis kufur besar atau kufur yang mengeluarkan seseorang dari agama adalah ayunkira tahrimal muharramat al-zahir al-majma' ala tahrimiha. Mengingkari pengharaman sesuatu yang telah diharamkan ya oleh para ulama, oleh kesepakatan para ulama. Misalnya ulama fuqaha ini mengharamkan ini, tapi tetap kita jalankan, bahkan kita ingkari. Di antara kesepakatan para ulama pengharamannya adalah alat musik. Ya. Imam Syafi'i paling besar pengingkarannya terhadap alat musik. Dalam satu perkataan beliau, ya, andai kata alat musik itu rusak, alat musik misalnya gitar atau piano misalnya, rusak alat musik ini tapi terbuat dari bahan yang mahal misalnya, ya, atau barangkali dari ya tembaga atau mungkin kayu jati yang sudah ratusan tahun gitu ya dibuat, mahal ini barangnya, rusak, barang itu sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa lagi dibunyikan, dijual barang rongsokan ini, hasilnya masih tetap haram. Itu kata Imam Syafi'i. Itu pengingkaran beliau terhadap alat musik. Ya. Sementara banyak orang mengingkari itu hari ini. Ya. Nah, bahkan ada pula disebutkan lagi musik itu kan ada yang Islami katanya. Ya. Padahal musik itu gandengannya zina. Andai kata ada musik Islami, ada zina Islami. Ya begitu dong. Ya kita real saja begitu. Karena dalam hadis itu pelarangannya zina dengan musik serta minuman khamar. Itu seiring itu. Ya. Tayyib. Itu diantaranya. Kemudian ya. Di antara pengingkaran yang bisa menyebabkan jatuh ke dalam kekufuran adalah mencuri misalnya. Ya. Mencuri tidak haram. Ya. Yang penting niatnya baik katanya. Dibawanya pula kisahnya siapa? Si Pitung. Tahu ya kisah si Pitung ya. Mungkin yang hidup tahun 70-an itu tahulah kisah si Pitung. Katanya si Pitung ini kerjanya mencuri barang-barang orang kaya, ya, harta orang-orang kaya, kemudian diserahkan kepada fakir miskin katanya. Ini adalah perbuatan yang diharamkan dalam agama kita. Jangan anggap niat yang baik bisa untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Ini nggak pernah ini terjadi. Ya. Sehebat apapun niat kita mau membantu orang lain tapi dengan cara mencuri, tetap saja haram. Ya, ini tidak bisa dihalalkan. Ya. Makanya ini pengingkaran sebenarnya ini. Ini kekufuran. Atau barangkali pengingkaran terhadap haramnya khamar. Ya. Khamar jangan anggap itu hanya jenisnya cairan. Khamar itu artinya dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang bisa menghilangkan akal, itu khamar. Mungkin bentuknya cairan bisa jadi. Atau barangkali bentuknya pil atau tepung misalnya, ya, atau jenis apapun.
Itu yang dimaksud dengan khamar. Jadi kalau kita kan biasanya jangan minum khamar, tahunya minum khamar. Ya khamar itu berarti jenis minuman kan gitu. Nah, bukan, mau pil, mau ditenggak, mau apapun jenisnya tetap khamar, yang penting dia bisa menghilangkan akal sehat. Kemudian mengingkari zina. Ya, mengingkari tabarruj. Tabarruj ini adalah bersolek, berdandan bagi orang, seorang wanita, ya. Dia berdandan untuk orang lain, bukan untuk suaminya misalnya, ya. Kemudian al-ikhtilat bainar rijal wan nisa. Ya, mengingkari, ya, dilarangnya bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Makanya sekarang, ya, orang-orang yang membuat pesta perkawinan, resepsi gitu ya, sekarang sudah mulai marak dibuat dipisah, tempat laki-laki, tempat wanita, tempat wanita. Gunanya apa? Biar jangan campur baur, begitu maksudnya. Ya, biar lebih islami. Kalau tidak, istri kita duduk di sini, laki-laki duduk di sini, sambil makan nih. Ya, kita duduk di sini, istri dia di sana, pandang-pandangan lah. Kadang salah suap pula, ke istri dia pula tersuapkan. Kadang rumput tetangga lebih hijau pula sama rumput daripada rumput kita. Tersuapkan pula istri orang, kan begitu. Nah, ini adalah sesuatu bentuk pengingkaran terhadap apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara pengingkaran yang bisa menyebabkan jatuh ke dalam kufur besar adalah ayunkira hillal mubahati zahir al-majma' ala hilliha. Ya. Pengingkaran terhadap sesuatu yang boleh, yang halal, ya, dilakukan, boleh sebenarnya dilakukan, tapi diingkari. Ya. Ini adalah sesuatu, ya, kekufuran. Bahkan ini bisa jatuh ke dalam kufur besar. Ya. Misalnya ini mubah. Datang kita bilang, kalau bagi saya ini haram. Itu gak boleh. Jangan diharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah. Walaupun kita tidak mau melakukannya, jangan katakan itu haram. Ada sekarang yang sampai yang keras untuk menentang sesuatu yang diperbolehkan. Di antaranya adalah ta'addud. Ya. Poligami. Ini ada di sini disebutkan. Ka'ayyajhada hilla aklil luhumi bahimatil an'am. Misalnya ada yang mengharamkan makan daging. Kalau daging itu haram bagi saya. Ini enggak boleh. Ya. Ini adalah bentuk kekufuran. Au yunkiru hilla ta'addudiz zaujat. Atau barangkali dia mengharamkan poligami. Ada banyak laki-laki sekarang, bukan hanya wanita. Kalau wanita haram bagi mereka itu. Ya. Ya. Laki-laki, apa alasannya kalau ditanya? Wah, yang satu aja enggak habis katanya. Ya kalau habis itu ganti namanya. Ya. Nunggu habis dulu itu mengganti. Kalau ta'addud itu menduakan. Ya. Makanya sekarang perempuan-perempuan kita ini ya sudah merasa jadi Tuhan, karena Tuhan aja enggak boleh diduakan. Iya kan? Hanya Tuhan yang enggak boleh diduakan. Dan sekarang datang wanita-wanita sekarang tidak mau diduakan. Ya. Nah, ini bentuk pengingkaran. Maksudnya adalah tujuan kita memahamkan ini, jangan sampai ada indikasi kita mengingkari poligami. Karena itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada indikasi pengingkaran. Walaupun kita tidak mampu, jangan katakan haram bagi saya, jangan. Oh, ini enggak berlaku bagi keluarga saya ini, jangan. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Nikahilah olehmu wanita yang kamu lihat cantik. Itu kata Allah. Yang kita lihat cantik. Ya, karena kalau cantik ini kan relatif. Ya, masing-masing orang kan beda-beda pandangannya. Ya. Apa kata Allah itu? Mathna, langsung 2. Kita ini masih kasih toleransi sebenarnya laki-laki ini ya. Masih kasih toleransi. Toleransi mana? Enggak pernah ada orang 2 sekaligus, tetap 1 dulu. Padahal perintahnya 2. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna, kata Allah. Langsung sekaligus 2 mestinya. Ini. Tapi ada juga yang mengingkari tentang ta'addud ini. Sebenarnya tidak perlu kita ingkari walaupun kita belum mampu untuk melakukannya. Tapi pengingkaran jangan. Ya. Ada orang bilang, "Alah Pak Ustadz, kan tidak dianjurkan poligami." Memang tidak dianjurkan tapi diperbolehkan. Nah, itu bedanya ya. Ya, dianjurkan tidak tapi diperbolehkan. Mubah. Ya.
Kita bicara bukan karena memang laki-laki. Di kajian ibu-ibu pun Anda bahas ini. Ya, maksudnya menyadarkan mereka jangan sampai benci terhadap syariat. Bukan berarti hari ini kita mengatakan ta'adud begini-begini, oh besok pasti ta'adud. Enggak, belum tentu. Ya, karena ta'adud itu adalah bagi yang mampu, bukan hanya bagi yang mau. Kalau mau yakin mau. Ya, tapi bagi yang mampu. Makanya ketika kita belum mampu untuk membimbing istri kita, membimbing anak-anak kita, maka layani dulu yang mampu kita. Jangan sampai pula melangkah nanti ya, buru-buru ambil semua, raup semua, rupanya tidak mampu. Kalau kapal kita masih kecil, jangan bawa penumpang terlalu banyak. Kan begitu? Nah, kemampuan kita masih kecil. Ini tidak. Kapal kecil dimuat banyak-banyak, tenggelam. Ya. Nah, ini. Tayyib. Ya. Au hilu aklil khobes ya, khibas di sini ya. Atau barangkali pengingkaran terhadap halalnya untuk memakan daging kibas misalnya ya, atau daging kambing. Oh saya kalau daging-daging saya haram buat saya, kenapa? Saya kolesterol. Ini nggak boleh. Ya. Walaupun kita tidak bisa mengkonsumsi daging-daging tersebut, ya, bukan berarti itu haram. Karena itu dihalalkan Allah. Nah, ini. Kenapa demikian? Ya, karena sesuatu yang telah dihalalkan Allah tidak boleh kita haramkan. Ya. Kemudian selanjutnya ayungkira wujubu wajibat, ya, wajibin min wajibatil majma' alaiha ijma'an qat'iyan. Atau barangkali mengingkari sesuatu yang wajib dari Allah dan Rasulnya. Jelas itu kewajiban tapi diingkari. Misalnya saja ya, untuk sholat ke masjid bagi laki-laki tidak ada uzur, misalnya dia tidak punya uzur tapi dia tidak datang karena pengingkaran saja. Wah, di rumah kan sama juga berjemaahnya. Saya bawa anak istri saya berjemaah, kan berjemaah juga, kan begitu. Ini bentuk pengingkaran. Ya. Makanya Nabi SAW sangat keras sekali di dalam hal wajibnya sholat ke masjid bagi laki-laki yang tidak memiliki uzur. Ya. Tapi kalau punya uzur sih nggak apa-apa. Misalnya hujan datang, ya alhamdulillah hujan datang, saya nggak ke masjid, nggak apa-apa. Ya, baca doa turun hujan, tanda bentuk syukurnya, kan begitu. Atau barangkali hujan sudah berhenti, tapi jalan becek misalnya, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa datang, tidak datang ke masjid. Atau barangkali kita sakit misalnya, demam, ya, pusing kepala, boleh kita tidak hadir ke masjid. Tapi kalau tidak ada uzur, wajib untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslimin. Ya, kemudian misalnya ada makanan sudah terhidang, nah ini kan bukan yang direkayasa tapi ya. Jangan pula udah mau dekat waktu, tinggal 10 menit, Bu, hidang Bu. Ya, ini celaka ini ya. Nah, begitu mau masuk waktu dihidang pula, disuruh pula ibunya menghidang. Ya, alhamdulillah sudah terhidang, nggak jadi sholat ke masjid. Nah ini maksudnya makanan terhidang ini bukan direkayasa, kan begitu. Tayyib. Kemudian au yungkira asla wujubil jihad, mengingkari hukum asal wajibnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diingkari misalnya karena khawatir begini dan begitu segala macam. Ya. Diingkari wajibnya jihad fi sabilillah. Jihad ini kan jenisnya banyak. Jangan anggap jihad itu semuanya bentuknya angkat senjata saja. Ya, kita datang dari rumah menuntut ilmu ke masjid, itu aja jihad namanya. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, man kharaja li thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, ya, maka dia sama dengan berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali. Artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, ya, ketika kita meninggal dunia belum sampai ke rumah, kita itu mati syahid begitu. Ya. Jihad mencari nafkah itu jihad juga, ya. Jadi jenis jihad itu banyak. Ya, jangan dianggap bahwasanya jihad di sini hanya angkat senjata saja. Ya. Kalau ada peperangan antara orang kafir dengan kaum muslimin, itu baru angkat senjata. Kalau tidak. Hari ini kan jihadnya kaum muslimin itu jihadnya dakwah. Hanya menyampaikan agama Allah kepada masyarakat, itu jihad juga. Ya, itu berjihad. Ya. Karena apa? Untuk perintah jihad angkat senjata itu tidak ada hari ini. Ya. Makanya jangan dibuat. Ini tidak.
sebagian kaum muslimin ada yang menyikapi segala sesuatunya dengan emosional. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, menyebabkan kerusakan di sana sini. Ya. Makanya kemarin ya kita bukan tidak suka Islam itu muncul dengan gagahnya, kita sangat suka, tapi dengan cara yang dibenarkan oleh agama mestinya. Ya, kemarin sempat mau reuni 212 gitu ya, tapi qadarullah pemerintah tidak mengizinkan. Kenapa? Ya karena mungkin pemerintah melihat ya ini ada indikasi-indikasi kerusuhan nanti begitu. Makanya untuk menjaga kestabilan atau stabilnya keamanan di negeri kita, ya sehingga pemerintah itu tidak mengizinkan sebenarnya. Ya. Kita ya berpikiran positif saja. Tidak perlu kita mereka mungkin begini, nggak perlu kita terlalu banyak kemungkinan. Karena kita ini bukan pakar untuk menyelidiki itu. Ya. Makanya tugas kita sebagai hamba Allah cukup kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita, tidak perlu terlalu banyak ikut campur dalam hal yang bukan urusan kita. Itu sebenarnya ya. Tayyib, kemudian yang terakhir di sini ayungkira sunnatu min minas sunani awin nawafil ya al-majma' 'alaiha ijma'an qat'iyan. Yaitu pengingkaran terhadap sunnah. Di antara sunnah-sunnah Nabi SAW ya, yang disepakati. Ya. Ada juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang dianggap sekarang sudah nggak cocok. Ya. Misalnya, ini mohon maaf nih ya, janggut misalnya. Ini dianggap tidak cocok. Padahal ini sunnah Nabi. Ya. Kalau kita belum mampu untuk memanjangkan, ya jangan dihina orang yang berjanggut begitu. Ya. Atau barangkali hukumnya sunnah seperti niqab, cadar misalnya. Ya. Kalau memang kita belum sanggup untuk melakukan itu, keluarga kita belum sanggup untuk melakukannya, jangan lecehkan amalan sunnah yang telah dijalankan oleh kaum muslimah yang lainnya. Kan seperti itu. Nah, artinya ketika ada pelecehan kita, seperti penolakan terhadap atau pengingkaran terhadap sunnah-sunnah tersebut, maka dikhawatirkan pengingkaran kita ini adalah satu bentuk kekufuran, bahkan itu kufur besar yang bisa menyebabkan diri seseorang itu keluar dari agamanya. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya ya. Kemudian ka'ayunkira ya istihbab siyami tatawwu. Ya. Misalnya mengingkari ya disunnahkannya puasa sunnah. Ya. Puasa sunnah itu kan jenisnya banyak. Ya, seperti puasa Ayyamul Bid 3 hari dalam sebulan, ya. Kemudian puasa Senin Kamis, kemudian puasa apalagi puasa Daud, ya. Ada lagi nanti puasa Arafah, ya. Ada lagi jenis-jenis puasa seperti misalnya puasa nazar misalnya, ya bernazar misalnya. Itu adalah puasa yang harus yang tidak harus kita ingkari begitu. Ya. Walaupun kita tidak sanggup untuk melakukannya. Ya. Nah, sama dengan Ayyamul Bid misalnya. Ya. Ayyamul Bid itu pahalanya sangat besar. Ya. Ayyamul Bid itu pahalanya itu setara dengan orang yang berpuasa namanya puasa dahar. Puasa dahar itu tidak berbuka dan tidak sahur. Puasa terus gitu. Nah, misalnya kita puasa nih, nah, ini kita nggak tidak berbuka, nanti subuh kita tidak sahur terus berpuasa. Itu puasa dahar yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, aku mau puasa dahar katanya. Datang kata Nabi, kamu tidak sanggup melakukannya. Saya sanggup ya Rasulullah. Datang kata Nabi, kamu tidak sanggup. Kenapa kamu tidak sanggup? Karena kamu tidak ada yang ngasih makan. Kalau saya puasa dahar, saya diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi. Ya, itu mukjizat bagi beliau. Ya, itu kelebihan Rasulullah SAW. Kemudian sahabat tadi ngotot. Akhirnya apa kata Nabi? Ya, kalau kamu ya mau pahalanya seperti puasa dahar, kamu jangan lakukan puasa daharnya, tapi cukup kamu puasa 3 hari dalam sebulan. Itu kata Nabi. Ya. 3 hari dalam sebulan. Apakah harus tanggal 13, 14, 15? Iya, sebagian riwayat mengatakan demikian. Tapi khilaf di dalam hal ini panjang. Ya. Mayoritas ulama menyikapi khilaf tersebut ya,
karena dikatakan adalah 3 hari dalam sebulan, ya yang penting 3 hari dalam sebulan. Mungkin tanggal 1, tanggal 15, tanggal 29, ya silakan gitu. Pokoknya 3 hari dalam sebulan. Itu pahalanya sudah sama dengan puasa dahar. Kemudian sahabat itu mengatakan, kalau segitu saya masih sanggup ya Rasulullah, lebih dari itu. Ya kalau kamu lebih dari itu masih sanggup, maka puasalah kamu sehari dan berbuka 2 hari. Maksudnya adalah puasa Senin Kamis. Senin puasa, 2 hari berbuka, Kamisnya lagi berpuasa. Ya. Terus dia mengatakan, saya sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Ya kalau kamu masih sanggup lebih dari itu, maka puasalah kamu puasa Daud. Ya sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Kemudian sahabat itu mengatakan, saya masih sanggup lebih dari itu ya Rasulullah. Kemudian Rasul menjawab, tidak ada lagi yang lebih afdol dari puasa Daud. Artinya puasa sunnah yang afdolnya itu adalah puasa Daud. Ya. Jadi artinya di sini ya pahala di antara jenis-jenis puasa sunnah itu tadi maka sama dengan puasa dahar. Artinya sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya. Ini. Artinya ketika kita menjalankan baik itu puasa Senin Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid atau barangkali puasa Daudnya, maka itu sudah sama kita menjalankan puasa sepanjang tahun. Ya begitu, ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, au hajat tatawwu atau barangkali mengingkari ya haji tatawwu. Haji tatawwu ini adalah umroh. Ya, haji tatawwu ini adalah umroh. Ya. Karena semua amalan yang telah diwajibkan Allah itu punya amalan pendamping semuanya. Haji ada umroh, itu amalan sunnahnya. Puasa wajib Ramadan ada puasa sunnah, gitu ya. Ya. Sholat wajib ada sholat sunnah gitu. Zakat wajib ada sedekah pendampingnya. Itu semuanya punya pendamping. Ya. Artinya apa? Ya, tatawwu atau sunnah ini tidak boleh kita ingkari satupun walaupun kita tidak sanggup untuk melakukannya. Begitu ya. Au sedekah tatawwu. Sedekah tatawwu ini adalah ya sedekah biasa, bukan zakat. Kalau sedekah yang bukan tatawwu itu maksudnya adalah zakat, zakat harta atau barangkali zakat fitrah, ya. Dan jenis-jenis lainnya. Jadi sebenarnya kalau kita bahas lebih jauh, itu kan masih banyak jenis-jenis kekufuran ya yang bisa menyebabkan seseorang tersebut keluar dari agamanya, tak ubahnya hukumnya seperti syirik besar yang dikategorikan kepada murtad. Nah, ini dia tadi ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah. Pada sesi berikutnya akan kita jelaskan tentang jenis kufur yang lainnya, ya. Sudah azan? Ya, naktafi bihadza naqtatim bilhamdalillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.